Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak harap kalian tetap baik-baik saja ya, tetap sehat di rumah. Nah, perkenalkan nama Bapak Fajar Edi Mulyono, bisa dipanggil Bapak Fajar. Nah, Bapak merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dari Universitas Ahmad Dahlan. Bapak di sini akan mengajar kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolah. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak ya. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama itu tentang ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, menentukan panjang benda. Yang ketiga, menentukan bahan alam untuk membuat bingkai foto. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati teks percakapan tentang bingkai fotoku, siswa dapat menunjukkan 2 ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Dan menggunakan penggaris, siswa dapat menentukan panjang benda dalam satuan baku dengan benar. Setelah mengamati gambar bagian tumbuhan, siswa dapat menentukan bahan alam untuk membuat bingkai foto dengan benar. Yuk simak penjelasannya ya. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Ayo apa? Itu membersihkan sekolah ya anak-anak ya. Apa yang dilakukan teman-temannya? Itu juga membantu membersihkan sekolah. Pernahkah anak-anak melakukannya? Pasti pernah ya anak-anak ya, walaupun untuk saat ini anak-anak tidak berangkat ke sekolah. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu menghias vas bunga. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan. Nah, di sini ada berbagai macam biji-bijian. Di antaranya ada kuaci, ada jagung, ada kacang merah, ada kacang hijau, terus ada kacang polong, ada juga beras merah. Nah, semuanya itu bisa digunakan untuk membuat hiasan vas bunga. Nah, di sini selanjutnya menuliskan bahan untuk menghias vas bunga. Nah, di sini sudah Bapak sediakan gambar vas bunga yang diberi hiasan dari biji-bijian. Alat atau bahan yang digunakan yang pertama adalah vas bunga. Terus ada pensil. Pensil digunakan untuk menggambar pola ya. Jadi sebelum ditempelkan, digambar polanya terlebih dahulu. Terus ada lem. Lem untuk merekatkan biji-bijian, biasanya menggunakan lem fok. Terus ada kuas lem. Kuas lem di sini berfungsi untuk meratakan lemnya ya anak-anak ya. Terus ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini bisa berupa beras merah, terus ada jagung, ada kacang hijau dan lain sebagainya. Yang terakhir, penghapus. Penghapus itu gunanya untuk menghapus pola yang salah ya. Anak-anak sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut dan juga sediakan lem, sarung tangan. Pilihlah pola hiasan seperti gambar berikut. Nah, ini pola untuk membuat vas bunganya.
Sekarang ke ciri-ciri hiasan vas bunga. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu adalah menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas. Terus ada yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan harus bervariasi atau berbagai macam. Yang kelima, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Nah, ini merupakan ciri-ciri hiasan dari vas bunga. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ini percakapan dari kelompoknya Benny ya. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Tanya Benny. Itu ada Benny, ada di depan Udin. Dayu menjawab. Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Terus, baiklah Benny. Udin menjawab. Terima kasih Udin. Nah, di sini si Benny itu meminta tolong kepada Udin untuk mengambilkan lem. Nah, terus ketika sudah diambilkan, maka Benny mengucapkan terima kasih kepada Udin. Jadi anak-anak, kalau di rumah itu ketika kita meminta pertolongan, jangan lupa kalau sudah ditolong mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya tadi? Yaitu menghias vas bunga dengan biji-bijian. Siapa yang berniat membantu Benny? Si Dayu dan Udin. Apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Apa yang ditanyakan tadi? Benny menanyakan lem kepada Dayu. Terus Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Tadi kan Benny meminta tolong kepada Dayu. Berarti itu berupa kalimat permintaan tolong ya anak-anak ya. Apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Artinya apa tadi? Dayu menyampaikan lemnya ada di depan Udin. Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Nah, ini anak-anak ada tugas mengukur panjang benda. Ada meja, ada ballpoint, terus ada ikat pinggang. Nah, nanti Bapak kasihkan contoh bagaimana cara mengukur benda ya anak-anak ya. Nah, ini Bapak kasih contoh cara mengukur ballpoint dan ikan. Yang pertama, mengukur ballpoint. Ujung ballpoint diletakkan di titik 0 pada penggaris. Kemudian yang diukur adalah sampai angka berapa dari ujung ballpoint tersebut. Nah, di sini ujung ballpoint tersebut berada di angka 14. Berarti panjang ballpointnya ada 14 cm. Selanjutnya ada ikan. Nah, kepala ikan diletakkan
di angka 0 pada penggaris. Kemudian ekornya ada di angka berapa? Nah, itu ada di angka 20. Berarti panjang ikannya 20 cm ya anak-anak ya. Anak-anak ingat tidak kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau anak-anak membeli tali sepanjang 1 meter dan juga membeli tali sepanjang 100 cm, itu jika dibandingkan maka panjangnya sama. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter atau berapa sentimeter. Ada 2 cara ya anak-anak ya. Yang pertama itu ada cara perkalian. Yang kedua itu ada cara penjumlahan. Nah, sekarang ke cara yang pertama. Cara yang pertama itu caranya 3 dikalikan 100 cm. Karena tadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. 3 kali 100 cm itu 300 cm. Caranya 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Tinggal ditambahkan titik 2-nya atau titik 0-nya itu ada 2 ya anak-anak ya. Yang kedua caranya itu dijumlahkan. Karena tadi 3 meter berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Tergantung caranya, itu tergantung anak-anak mudahnya yang mana, dikali atau dijumlah. Ini ada contoh lain. Nah, contoh lainnya itu 4 meter berapa sentimeter. Cara yang pertama perkalian 4 dikali 100 cm. Berapa anak-anak? Ya, betul, 400 cm. Karena 4 dikali 1 itu 4. Terus ditambahkan jumlahnya kosongnya ada berapa? Itu ada 2, berarti 400 ya. Cara yang kedua itu 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. 100-nya ada 4 ya. Jumlahnya itu 400 cm. Sekarang jika kebalikannya bagaimana? Kalau 100 cm bisa jadi 1 meter. Nah, kalau 300 cm itu berapa meter? Caranya kalau tadi kan perkalian. Nah, kalau kebalikannya sekarang itu tinggal pembagian. Caranya gimana? Nah, caranya adalah 300 dibagi 100. Waduh, kok susah banget, Pak? Banyak sekali ya angkanya, 300 dibagi 100. Nah, ini Bapak Bapak beri cara yang mudah. Kalau ada endol, nah nolnya itu dihilangkan, bisa dicoret. Nolnya dicoret, yang pembagiannya juga dicoret. Kalau 2 nolnya berarti yang dicoret juga 2 yang pembaginya ya. Nah, 3 dibagi 1 itu hasilnya 3 meter. Karena jika dibagi 1, angka berapapun itu pasti hasilnya angka itu sendiri. Ini ada soal lain. 400 cm berapa meter? Tinggal coret nolnya. Ada 2, dicoret semuanya ya. Beserta pembaginya juga dicoret. 4 dibagi 1 berapa? 4 meter. Karena angka yang dibagi 1 itu merupakan hasilnya angka itu sendiri. Nah, tadi Bapak sudah mengukur meja Bapak. Nah, meja Bapak itu ada 200 cm. Itu berapa meter? Caranya tinggal
membagi ya, sama-sama punya 0 berarti tinggal coret saja nolnya. Terus 2 dibagi 1 hasilnya 2 meter ya, berarti panjang meja Bapak itu 2 meter. Contoh yang lainnya ada ikat pinggang. Ikat pinggang Pak Guru itu 100 cm. Itu ada berapa meter? Caranya tinggal dibagi 100 dibagi 100, sama-sama punya angka 0, tinggal coret saja angka 0-nya. Hasilnya berapa? 1 meter. Berarti panjang ikat pinggang Bapak 1 meter.